Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi pedesaan di Desa Tumani, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang beranggotakan Latifah Nuraini, Wening Tias Ulaningsi, Rita Printio Saputra, dan Silvi Alvina Putri. Desa Tumani merupakan salah satu desa pertanian yang dapat dikatakan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya, di mana wilayahnya memiliki luas sebesar 744 hektar. Dari luas wilayah ini, sebagian besar pengembangan potensi desa diarahkan pada pembangunan pertanian yang lebih diarahkan pada produksi pangan. Potensi sumber daya alam di Desa Tumani diarahkan pada pembangunan pertanian. Namun dari hasil usaha tani, terutama produksi hasil pertanian seperti padi sawah dan padi ladang, belum banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup masyarakat petani. Menurut Sasono, bahwa salah satu strategi penting dalam pembangunan adalah pentingnya pemberdayaan pada masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat adalah salah satu kekuatan yang sangat vital. Aktivitas usaha tani. Aktivitas usaha tani yang dilakukan oleh masyarakat petani, khususnya di Desa Tumani, dapat dilakukan melalui aktivitas usaha tani padi sawah dan padi ladang. Kegiatan usaha tani dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu dengan cara tradisional dan modern. Cara mengolah tanah sawah dengan cara tradisional, yaitu pengolahan tanah sawah yang dilakukan dengan alat-alat sederhana seperti sabit, cangkul, bajak, dan garu, yang semuanya dikerjakan oleh manusia atau dibantu oleh binatang, misalnya kerbau dan sapi. Sedangkan dengan cara modern, yaitu dengan mesin atau traktor. Hasil penelitian membuktikan bahwa luas areal sawah yang dimanfaatkan oleh para petani berdasarkan data yakni sebesar 152 hektar. Maka lahan yang baru dimanfaatkan adalah sebesar 42 hektar, atau hanya berkisar 27% lahan padi sawah. Sedangkan untuk padi ladang dengan luas lahan sebesar 400 hektar, dari hasil olahan data baru dimanfaatkan sebesar 4,25% atau sebesar 17 hektar. Pentingnya pemberdayaan masyarakat petani dalam meningkatkan pengembangan ekonomi. Pemberdayaan petani menurut Winami dilakukan dengan 5 jurus. Yang pertama, kegiatan agribisnis harus berorientasi pasar atau kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Yang kedua, usaha agribisnis harus menguntungkan dan kompatibel dengan usaha lainnya. Yang ketiga, agribisnis merupakan kepercayaan jangka panjang. Yang keempat, kemandirian dan daya saing usaha. Yang kelima, komitmen terhadap kontrak usaha. Pentingnya pemberdayaan bagi para petani dalam kaitan dengan pengembangan ekonomi dimaksudkan agar supaya masyarakat petani akan memiliki kemampuan yang optimal dalam kegiatan pertanian. Kemampuan yang dimaksud dalam kaitan dengan pemberdayaan antara lain: yang pertama, menciptakan iklim yang kondusif. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas dan praaksara para petani. Yang ketiga, membantu memperlancar proses dalam mengidentifikasi kebutuhan dan masalah serta menyusun rencana dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam usaha taninya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan dalam menganalisa potensi pasar dan peluang usaha. Yang kelima, meningkatkan kemampuan untuk dapat mengelola usaha tani secara komersil. Kesimpulannya yaitu, dalam kegiatan di sektor pertanian, maka kontribusi yang sangat besar dalam bidang pertanian adalah aktivitas usaha tani. Aktivitas usaha tani adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petani pada sebidang lahan yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang menghasilkan berupa tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Mungkin hanya itu hasil diskusi kami. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.